Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Nur Ramadhani. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang topologi jaringan. Ya, langsung saja kita akan. Oke, jadi apa itu topologi? Nah, topologi jaringan komputer adalah suatu cara menghubungkan komputer yang satu dengan komputer lainnya sehingga membentuk jaringan. Dalam suatu jaringan komputer, jenis topologi yang dipilih akan mempengaruhi kecepatan komunikasi. Nah, jenis-jenis topologi ini ada 5 ya. Yang pertama yaitu topologi ring, topologi stars, topologi tree atau pohon, topologi mesh yang tak beraturan, dan juga topologi wireless atau nirkabel. Tidak kelihatan ya, terhalang kamera. Oke. Nah, yang pertama kita akan menjelaskan sini yaitu topologi bus. Nah, Topologi bus ini sering juga disebut sebagai topologi backbone, di mana ada sebuah kabel koaksial yang dibentang, kemudian beberapa komputer dihubungkan pada kabel tersebut. Seperti gambar berikut ini, itu adalah contoh topologi bus ya. Oke, selanjutnya. Kelebihan dari topologi bus ini ada 3, yaitu instalasi relatif lebih murah. Itu saja ya. Kedua yaitu kerusakan satu komputer klien tidak akan mempengaruhi komunitas antar klien lainnya. Yang ketiga, biayanya lebih relatif juga. Nah, jika ada kelebihannya, mungkin saja ada kekurangannya ya, kelemahan dari topologi bus ini. Yang pertama yaitu jika kabel utama bus atau backbone putus, maka komunikasi gagal. Kedua yaitu jika kabel utama sangat panjang, maka pencarian gangguan menjadi sulit. Ketiga, kemungkinan akan terjadi tabrakan data atau kolisian apabila banyak klien yang mengirim pesan, dan ini akan menurunkan kecepatan komunikasi. Yang kedua yaitu topologi ring atau cincin. Nah, topologi ring biasa juga disebut sebagai topologi cincin karena bentuknya seperti cincin yang melingkar, seperti gambar ini ya. Bentuk lingkar seperti cincin. Semua komputer pada jaringan akan dihubungkan pada sebuah cincin. Cincin ini hampir sama fungsinya dengan konsentro pada topologi star yang menjadi pusat perkumpulannya ujung kabel dari setiap komputer yang terhubung. Nah, apa itu topologi star? Disebut topologi star karena bentuknya yang seperti bintang. Sebuah alat yang disebut konsentrator bisa berupa hub atau switch menjadi pusat, di mana semua komputer dalam jaringan dihubungkan ke konsentrator ini. Nah, ada apa kelebihan dari topologi bintang ini? Yang pertama yaitu karena setiap komponen dihubungkan langsung ke simpul pusat, maka seperti ini ya, ini pusatnya. Maka pengelolaan menjadi mudah, kegagalan komunikasi mudah ditelusuri. Kedua yaitu kegagalan pada satu komponen atau terminal tidak mempengaruhi komunikasi terminal lain. Nah, apa kelemahannya? Kelemahan dari topologi bintang ini, yang pertama yaitu kegagalan pusat kontrol, simpul pusat memutuskan semua komunikasi. Yang kedua, bila digunakan sebagai pusat kontrol adalah hub, maka kecepatan akan berkurang sesuai dengan penambahan komputer. Semakin banyak, semakin lambat. Oke, selanjutnya yang ketiga yaitu topologi tree atau pohon. Atau keempat topologi tree atau pohon. Nah, sesuai dengan namanya ini, topologi pohon adalah pengembangan atau generalisasi topologi bus. Media yang transmisi merupakan satu kabel yang bercabang namun loop tidak tertutup. Topologi pohon dimulai dari satu titik yang disebut headen. Dari headen, beberapa kabel ditarik menjadi cabang, dan pada setiap cabang terhubung beberapa terminal dalam bentuk bus, atau dicabang lagi hingga menjadi rumit. Ada 2 kesulitan pada topologi ini. Yang pertama, karena cabang maka diperluas cara untuk menunjukkan keamanan data dikirim atau kepada siapa transmisi data ditunjukkan. Perlu suatu mekanisme untuk mengatur transmisi dari terminal dari jaringan. Selanjutnya yaitu topologi mesh yang tak beraturan. Topologi mesh adalah topologi yang tidak memiliki aturan atau koneksi. Topologi ini biasanya timbul akibat tidak adanya perencanaan awal ketika membangun suatu jaringan. Karena tidak teratur, maka kegagalan komunikasi menjadi isu sulit dideteksi, dan ada kemungkinan boros
dalam pemakaian media transmisi. Kelemahannya mungkin saja karena kebanyakan kabel yang dipakai ya. Nah, topologi wireless nirkabel. Wireless Local Area Network sebenarnya hampir sama dengan jaringan LAN, akan tetapi setiap node pada WLAN menggunakan wireless device untuk berhubungan dengan jaringan. Node pada WLAN menggunakan channel frekuensi yang sama dengan SSID yang menunjukkan identitas dari wireless device. Terakhir adalah topologi ad hoc. Ad hoc merupakan model jaringan WLAN yang sangat sederhana karena pada ad hoc ini tidak memerlukan access point untuk host dapat saling berinteraksi. Setiap host cukup memiliki transmitter dan receiver wireless untuk berkomunikasi secara langsung sama satu sama lain seperti tampak pada gambar berikut ini ya. Kekuatan dari mode ini adalah komputer tidak bisa berkomunikasi dengan komputer pada jaringan yang menggunakan kabel. Selain itu, daerah jangkauan pada model ini terbatas pada jarak antara kedua komputer tersebut. Terakhir yaitu topologi infrastruktur. Jika komputer pada jaringan wireless ingin mengakses jaringan kabel atau berbagai printer misalnya, maka jaringan wireless tersebut harus menggunakan mode infrastruktur. Pada mode infrastruktur, access point berfungsi untuk melayani komunikasi utama pada jaringan wireless. Access point mentransmisikan pada data pada PC dengan jangkauan tertutup pada suatu daerah. Penambahan dan pengaturan letak access point dapat memperluas jangkauan dari WLAN itu. Oke, sekian untuk video hari ini. Selebihnya akan saya jelaskan lagi dalam makalah yang mungkin saya akan kirim di Drive ya. Oke, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.